Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia, kali ini channel Cerita Islam tentang perjalanan Syekh Magelung Sakti menemui Sunan Gunung Jati. Petunjuk Nabi Khidir alaihissalam. Syekh Magelung Sakti mendapatkan petunjuk dari Nabi Khidir alaihissalam untuk mencari Sunan Gunung Jati. Guru mursyid yang dimaksud Nabi Khidir akan menunjukkan kepada Syekh Magelung Sakti untuk hidup yang sempurna. Syekh Magelung Sakti memulai pengembaraan dengan melepaskan semua. Sebagai panglima perang dan juga sebagai seorang ulama, Syekh Magelung Sakti memulai melakukan pengembaraan. Membawa beberapa khitan mulai mencari ulama atau guru mursyid. Anehnya, setiap bertemu dengan para ulama ataupun para kekasih Allah, dia mendengar sebuah pernyataan yang hampir sama. Mereka mengatakan bahwa mereka yang seharusnya berguru kepada Syekh Magelung Sakti. Syekh Magelung Sakti menjadi bingung. Pasalnya sudah banyak ulama yang dia temui dan tidak satu pun yang dapat memberikan jawaban pasti. Bahkan Syekh Magelung Sakti sangat kecewa dengan jawaban beserta pernyataan mereka yang menurutnya cenderung melebih-lebihkan. Syekh Magelung Sakti merasakan gundah bahkan terbesit dalam pikirannya bahwa dia harus pulang menemui murid-muridnya. Namun dia tidak ingin lagi mengabdikan dirinya kepada kerajaan. Namun kembali mengenang apa yang disampaikan oleh Nabi Khidir kepada dirinya untuk mencari seorang guru mursyid. Syekh Magelung Sakti mencoba menghibur diri bahwa dia masih dalam perjuangan untuk mencari guru sejatinya. Perjalanan Syekh Magelung Sakti sudah sampai hingga Selat Malaka. Dia dikagetkan dengan suara sapaan orang di belakangnya. Seakan tahu dengan jalan pikiran Syekh Magelung Sakti yang didera kekacauan dalam pikirannya. Syekh Magelung Sakti mendengar pernyataan dari seseorang yang mengetahui bahwa dia sedang dilanda rasa bingung tersebut. Maaf Kisanak, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Syekh Magelung Sakti bertanya kepada orang yang menegurnya. Barangkali iya dan barangkali tidak. Namaku Resi Purba Sang Hyang Dursasana Prabu Kalasangkala. Jawab orang berpakaian serba putih itu. Namaku Syam Arifin. Jawab Syekh Magelung Sakti. Kenapa kamu kelihatan bingung seperti ada yang kamu cari? Ucap orang serba putih itu kembali bertanya. Benar, sudah lama saya berjalan untuk bertemu seseorang yang dapat mengantarkan diriku kepada kehidupan yang sempurna. Jawab Syekh Magelung Sakti. Orang berjubah itu malah tertawa mendengar apa yang dikatakan Syekh Magelung Sakti. Syekh Magelung Sakti heranan. Karena tidak ada yang lucu dari pernyataannya. Pergilah ke Pulau Jawa. Carilah orang yang akan membawa kebajikan dari seluruh wali. Titah orang sebab putih tersebut. Setelah memberikan petunjuk itu, orang berpakaian serba putih yang tiada lain adalah jelmaan dari Nabi Khidir alaihissalam itu menghilang. Syekh Magelung Sakti dengan rasa penasaran yang menggunung tidak membuang-buang waktu lagi. Karena harus bertemu dengan orang yang menyebarkan kebajikan tersebut. Syekh Magelung Sakti bergegas cepat agar segera sampai di Pulau Jawa. Dan itu artinya beliau menemukan setitik arah. Tepat malam Jumat Kliwon, Nabi Khidir datang lagi dan menyebut nama wali yang harus ditemui Syekh Magelung Sakti. Wali ini tiada lain adalah Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon. Setelah 5 tahun Syekh Magelung Sakti berjalan mencari mursyid yang disarankan, baru sekarang mendapat jawaban yang pasti. Mengingat kembali perjalanannya yang pasang surut, Syekh Magelung Sakti tersenyum ambil mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan petunjuk tentang wali yang akan menjadi mursyid melalui perantara Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Syekh Magelung Sakti berangkat menuju Cirebon guna menemui mursyid yang sudah ditunjuk oleh Nabi Khidir alaihissalam. Langkahnya mantap dan yakin bahwa ia akan segera bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Akhirnya perjalanan Syekh Magelung Sakti tidak sia-sia. Dan dia berhasil bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Rambutnya yang selama ini panjang mampu dipotong oleh Sunan Gunung Jati. Kesaktian Syekh Magelung Sakti seketika sirna di hadapan Sunan Gunung Jati. Dan Syekh Magelung Sakti langsung menimba ilmu dan menjadi murid Sunan Gunung Jati. Cukup sekian dari cerita channel Cerita Islam, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.